Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Ismail dengan NIM 222311144. Nah, di video kali ini saya telah membuat video pembelajaran dari website Pauton. Nah, pada video pembelajaran ini saya mengambil materi tentang zat dan perubahannya. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang materi yang dijelaskan, saya akan menjelaskan apa itu zat. Zat adalah sebagai sesuatu yang menempati ruang dan punya massa tersendiri. Nah, apa yang akan kita bahas? Ada 4 materi yang akan dibahas. Yang pertama, ada wujud zat dan model partikel. Yang kedua, perubahan wujud zat. Yang ketiga, perubahan fisika dan kimia. Dan yang terakhir, kerapatan zat. Materi pertama yaitu wujud zat dan model partikel. Menurut wujud zat, materi dibedakan atas zat padat, cair, dan gas. Dapat dilihat pada gambar yang telah disajikan. Sementara partikel adalah bagian terkecil yang ada dalam materi. Semua benda kita kenal sebagai materi. Kita akan menggunakan istilah materi untuk menunjukkan benda-benda. Pasti kalian masih ingat keunikan air karena kita dapat melihat dalam 3 wujud yang berbeda, yaitu es sebagai zat padat, air sebagai zat cair, dan uap sebagai wujud gas. Perbedaan sifat antara 3 wujud zat ini dapat dijelaskan melalui model partikel. Model biasanya digunakan oleh ilmuwan untuk menjelaskan mengenai sesuatu yang sangat kecil, yang tidak dapat dilihat agar dapat dipahami kerjanya. Sementara, partikel-partikel yang ada dalam materi ini selalu bergerak dan ada tarikan antara partikel yang satu dengan partikel lainnya. Nah, ternyata keadaan partikel-partikel dalam zat padat, zat cair, dan gas berbeda-beda. Nah, kita dapat melihat dari gambar yang telah disajikan. Nah, yang kedua yaitu perubahan wujud zat. Perubahan wujud zat itu yang pertama ada meleleh dan membeku, yang kedua menguap dan mengembun, ketiga menyublim dan mengkristal, keempat titik leleh dan titik didih. Nah, yang pertama yaitu meleleh dan membeku. Nah, ketika kalian memanaskan es batu, maka dalam waktu singkat es akan meleleh atau mencair. Ini adalah salah satu contoh perubahan wujud suatu materi, yaitu es yang merupakan zat padat berubah menjadi zat cair. Namun, apa yang sebenarnya terjadi pada partikel-partikel di dalam zat padat saat dipanaskan? Nah, menaikkan suhu melalui pemanasan, berarti memberikan energi untuk partikel-partikel sehingga mereka bergerak atau bergetar lebih cepat. Sama seperti manusia, ketika kita lapar maka kita cenderung diam, tidak banyak bergerak. Namun, setelah kita makan, ada energi yang kita peroleh, maka kita akan bergerak lebih lincah. Dalam hal perubahan zat padat, panas dari api atau dari lingkungan sekitar membuat partikel-partikel dalam zat padat bergetar lebih cepat, sehingga terbentuk sedikit ruang antar partikel. Dengan panas yang terus diberikan, maka ikatan antara partikel lama-kelamaan akan berkurang kekuatannya sehingga terbentuklah zat cair. Peristiwa tersebut dikenal dengan sebutan meleleh. Nah, kebalikannya, apabila air disimpan dalam suhu yang sangat dingin, maka air tersebut akan membeku dan berubah wujud dari zat cair menjadi zat padat, yaitu berupa es. Ketika air kehilangan energi panas karena didinginkan, artinya panas dari air keluar kepada udara dingin di sekitarnya, maka partikel-partikel air bergerak lebih lambat dan saling mendekat sampai terbentuk ikatan yang lebih kuat antara partikel dan partikel tidak dapat bergerak lagi. Mereka hanya bergetar saja. Saat inilah air berubah menjadi es. Nah, yang kedua, menguap dan mengembun. Ketika kalian memanaskan air dalam panci, maka lama-kelamaan akan muncul gelembung-gelembung pada air. Saat muncul gelembung di mana air naik ke permukaan, lalu dilepaskan ke udara berupa uap. Air itu disebut sebagai peristiwa mendidih. Adapun saat air yang merupakan zat cair berubah menjadi uap air yang merupakan gas disebut sebagai proses penguap. Proses menguap dapat terjadi di bawah titik didih zat cair. Kebalikan dari proses menguap disebut mengembun atau kondensasi. Pada proses kondensasi, panas dari gas yang terbentuk berpindah ke udara di sekitarnya. Karena kehilangan energi panas, maka gas berubah menjadi zat cair. Yang ketiga, menyublim dan mengkristal. Perubahan dari padatan yang dipanaskan sampai menjadi gas tanpa melalui tahapan menjadi cairan disebut menyublim. Peristiwa sublimasi es kering atau dry ice sering dimanfaatkan untuk menyebabkan efek asap atau kabut saat konser musik, pertunjukan, dan penggelaran seni, bahkan acara pernikahan. Contoh lainnya adalah kapur barus yang digunakan untuk pengharum kamar mandi atau lemari. Proses kebalikan dari menyublim disebut sebagai mengkristal. Mengkristal merupakan perubahan wujud dari gas langsung menjadi padatan. Yang terakhir, titik leleh dan titik didih. Titik didih adalah suhu ketika cairan mengalami proses mendidih. Dilepas ke udara dalam bentuk gas, misalnya titik didih air adalah 100 derajat Celcius. Artinya, pada suhu pemanasan itu cairan mulai berubah menjadi gas, dan suhu akan berubah sampai semua cairan sudah menguap. Tidak semua materi memiliki titik didih atau titik leleh yang sama dengan air.
Setiap materi atau zat memiliki titik didih dan titik leleh masing-masing, yang dapat membedakannya dengan materi atau zat lain. Nah, materi ketiga yaitu perubahan fisika dan kimia. Perubahan fisika merupakan perubahan yang terjadi dengan mengubah bentuknya saja, tidak mengubah kandungan kimianya, serta dapat kembali lagi ke bentuk semula. Sedangkan perubahan kimia mengubah kandungan kimia dan juga bentuknya, sehingga sifatnya tidak dapat kembali ke bentuk semula. Yang pertama itu perubahan fisika. Misalnya mengubah ukuran kertas dari ukuran yang lebih besar menjadi ukuran yang lebih kecil. Sifat materi kertas tetap, walaupun telah disobek, tidak mengalami perubahan. Maksudnya, kertas yang awal memiliki ciri-ciri sama dengan kertas yang telah kalian sobek, perubahan seperti ini disebut sebagai perubahan fisika. Nah, ciri-ciri perubahan fisika yang kedua adalah dapat kembali ke bentuk semula atau reversible. Memang benar es dan air memiliki sifat yang berbeda, namun zat yang ada dalam keduanya sama, yaitu H2O. Perubahan fisika juga terjadi apabila kalian mencampurkan gula ke dalam air. Istilah yang digunakan adalah melarutkan. Nah, selanjutnya perubahan kimia. Contohnya misalnya membakar potongan kertas menjadi serbuk atau abu yang dihasilkan adalah materi yang sama atau berbeda dengan kertas. Tentunya adalah berbeda. Nah, ini yang disebut sebagai perubahan kimia, yaitu materi sebelum perubahan berbeda dengan materi yang ada setelah perubahan itu. Abu yang telah terbentuk tidak dapat dibuat menjadi kertas lagi. Artinya, perubahannya tidak bisa kembali ke bentuk semula atau disebut juga irreversible. Nah, materi keempat yaitu kerapatan zat. Secara konsep IPA, konsep yang membedakan keadaan partikel-partikel dalam hal kerapatannya dalam suatu materi disebut sebagai kerapatan atau massa jenis. Nah, massa jenis termasuk besaran turunan. Massa jenis suatu benda bergantung pada massa dan volume benda. Pada volume yang sama, kerapatan ditentukan oleh massa suatu benda. Nah, pada gambar terdapat rumus dari kerapatan, yaitu yang pertama ada P sama dengan M per V, yang kedua V sama dengan M per P, yang ketiga M sama dengan P kali V. M itu adalah massa benda, V itu adalah volume benda, P itu massa jenis. Nah, yang terakhir yaitu contoh soal untuk menentukan massa jenis suatu benda. Saya mengambil salah satu contoh soal, yaitu yang pertama, tentukanlah massa jenis dari objek berikut ini yang memiliki massa 120 gram. Nah, rumus yang digunakan adalah P sama dengan M per Q. Itu adalah rumus untuk mencari massa jenis suatu benda. Nah, langkah pertama penyelesaian soal yaitu dengan menghitung volume benda. Caranya yaitu volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Dan panjangnya di situ adalah 6 cm, lebarnya 4 cm, dan tingginya adalah 5 cm. Maka hasilnya dapat 120 cm. Setelah mengetahui massa dan volume benda, sekarang kita dapat menentukan massa jenis, yaitu dengan menggunakan rumus P sama dengan M per V. Berarti 120 gram per 120 cm, berarti hasilnya 1 kg per cm. Sekian dari materi yang saya jelaskan, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Using Powtoon.